Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan juga mbak-mbak rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ini dalam rangka thalabul ilm bersama, mempelajari hal-hal yang dapat menambah keimanan dan juga mempelajari hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Dan kita sampai pada perkara-perkara ataupun hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Ada yang internal dan juga ada eksternal. Dan kita nyampe pada yang eksternal, yaitu perkara yang dapat mengurangi keimanan, yaitu dari sisi eksternal, dari luar diri manusia. Dan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu apa kira-kira? Masih ingat? Asyaiton. Kemudian yang kedua, ad-dunya wa fitnatuha aw wa fitanuha, dunia dan juga fitnah-fitnahnya. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu kurona usu, yaitu teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang perangai ataupun akhlaknya tidak baik. Itu juga bisa mempengaruhi terhadap iman seseorang. Kemarin waktu Ramadan kita sudah membahas yang kedua, inggih punika ad-dunya wa fitanuha, dunia dan juga fitnah-fitnahnya. Cobaan-cobaannya, godaan-godaane dunya niku nggih saged ngurangi keimanan seseorang. Nah niki kula baleni wak malih keranten waktu niku sampun adzan dereng mantun pembahasane. Beliau mengatakan, al-musannif hafizahullahu taala mengatakan, hadzal amilu khatirun jiddan. Perkara ini yaitu dunia dan juga godaan-godaannya itu sangatlah berbahaya sekali, fit ta'siri 'alal imani bin naqsi, sangat berbahaya di dalam mempengaruhi ataupun mengurangi keimanan seseorang. La siyama idza saratid dunya, apalagi ketika dunia itu akbaru hammil insan, menjadi sesuatu yang paling dipentingkan oleh seseorang, paling dituju oleh seseorang. Sing dinapa? Sing dituju niku dunia, mboten akhirat. Dados tujuan hidupe inggih punika ngumpulaken dunya, keranten cinta terhadap dunia. Mantun ngoten, wa mablagha ilmihi. Wa mablagha ilmihi niku napa? Nihayatu ilmihi, sing diruwi nggih dunya kemawon. Nah niki bahaya, saged mengurangi keimanan seseorang. Bahkan bisa jadi kalau seseorang itu karena cinta dunia diiming-iming kalian harta dunia oleh orang-orang di luar Islam agar supaya pindah agama, maka dia pun akan tergoda. Keranten napa? Yang diutamakan adalah dunia dan cinta dunia. Diiming-iming disukani mobil, disukani omah, disukani tanah. Bahkan terkadang karena makanan kemawon, bisa jadi karena kurang kuatnya iman seseorang. Dan karena perut yang lapar dan kurang kuatnya iman, bisa jadi seseorang diiming-iming kali supermi, kali beras, kali lengo, kali bahan-bahan pokok sembako, niku saged pindah agama. Nauzubillah, jangan sampai kita mencopot iman kita. Nauzubillah, jangan sampai karena dunia. Nah, temriki ketika seseorang itu tujuan hidupnya inggih punika ngumpulaken dunia kemawon. Karena yang dia tahu hidup di dunia dan yang kelihatan itu yang dia maksud, adapun akhirat di akhirat, alam kubur di alam kubur, wis dipendem ya wis mari. Niku sing
ditingali kasat matanya dia, diceritakan tentang akhirat, mahsyar, hari kiamat nanti orang dibangkitkan dari alam kubur, mboten percados. Keranten apa? Yang dia tahu yaitu yang di depan mata niku. Percaya dengan hal-hal yang kelihatan kemawon oleh matanya, kalau yang tidak kelihatan mboten percaya. Oleh karenanya Allah mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya mengetahui hal-hal yang zahir saja dari kehidupan dunia. Diceritani tentang alam barzakh yok nopo, ketika nanti sudah diletakkan di lahat, kemudian ditinggal pergi oleh orang yang mengantarkan jenazah, nanti akan datang malaikat penanya kubur, mboten percados. Diceritani nopo mawon tentang masalah akhirat, wonten dalile, wonten Al-Qur'ane, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu, wonten hadise, mboten percados. Keranten nopo? Dia hanya percaya dengan yang kelihatan-kelihatan saja. Sulit sekali. Mboten percados wontene Allah Subhanahu wa taala, mboten percados. Tidak percaya dengan adanya Tuhan, sulit dipercadosaken niku sulit. Ya nopo untuk meyakinkan dia niku lho sulit. Dikatakan dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah, atine ngomong endi buktine? Diucapaken kali lesan, endi buktine? Awakmu iku asal susule teko Nabi Adam, Nabi Adam iku diciptakno mbek Allah taala teko tanah. Mboten percados. Sulit sekali niku nek mboten kantuk hidayah iman saking Allah niku angel. Oleh karena itu kita syukuri hidayah iman niku, kita syukuri. Keranten nek mboten kantuk hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sulit sekali keimanan niku masuk teng ngene ati. Lah nek sampun masuk teng ngene ati, sampun beriman niki dijogo. Gini ku mau kados belajar kados ngeten iki nggih penting. Atos-atos terhadap dunia wa fitanuha dan goda-godaannya. Jangan sampai awalnya itu tadi mencari dunia tujuannya adalah untuk bekal di akhirat, mantun ngonten lama kelamaan larut supe, kemudian meninggalkan mencari bekal akhiratnya. Naudzubillah, jangan sampai. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka tentang kehidupan akhirat niku ghafilun, ghafil, ghaflah, lengah, lupa, lali, sampun. Karena menurut dia yang menjadikan seseorang bahagia itu ya uang, harta, kekayaan, itu yang menjadikan seseorang itu bahagia. Padahal ada di antara para ulama yang mengatakan awwaluha anaun. Pertama, seseorang ingin mendapatkan dunia itu biasanya niku capek-capek rien, awwaluha anak. Wa akhiruha fana. Ketika sudah dikumpulkan tapi ternyata ini fana, mboten kekal. Halaluha hisab. Nek sing dikumpulaken niku halal sedanten, temriko wonten hisab. Dimintai pertanggungjawaban terkait harta yang dikumpulkan itu tadi. Kalau halal, haramuha iqab. Adapun harta yang dikumpulkan kalau itu haram, maka temriko wonten hukumane. Nah, temriki. Kalau seseorang itu cinta dunia, maka dia akan lupa akhirat. Kalau cinta dunia lho nggih. Salat 5 waktu nggih ditinggalaken. Keranten napa? Buru dunya. Kemudian tidak mengeluarkan zakat
dari hartanya, keranten cinta dengan dunia. Nggih. Padahal yang dicintai niku ternyata dunianya ahli warisnya. Lah kok saged? Bukan dunia dia, bukan harta dia, tapi harta ahli warisnya. Kanjeng Nabi SAW nate tangglet ten gene para sahabat. Ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Akhirnya para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisihi. Wahai Kanjeng Nabi, tidak ada di antara kita yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada hartanya dia sendiri. Akhirnya dijawab kali Kanjeng Nabi, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa fikum ahadun illa malu warisihi ahabbu ilaih. Ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Kenapa? Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan, maluka ma qaddamta. Hartamu yang sesungguhnya itu, yang sudah kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan, yang kamu pakai umroh, yang kamu pakai haji, yang kamu gunakan, yang sudah kamu gunakan itu hartamu. Wa malu warisika ma akharta. Adapun harta ahli warismu, yaitu harta yang kamu tangguhkan itu, yang kamu tumpuk-tumpuk, yang kamu tangguh, yang kamu tabung, yang kamu simpan. Disimpan keranten apa? Seneng. Terus ngoten. Hadis niki diriwayatkan kali Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan hadis ini sahih. Nah, temriki dados seseorang itu ketika terfitnah dengan dunia, keimanannya turun sesuai dengan kadar terfitnahnya terhadap dunia. Kalau terfitnahnya banyak, turunnya iman niku nggih kathah. Kalau terfitnahnya sedikit, maka turun keimanannya itu pun sedikit, tergantung terfitnahnya terhadap dunia. Begitu juga semangatnya seseorang di dalam beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu pun tergantung dengan terfitnahnya dia terhadap dunia. Kalau terfitnahnya dia terhadap dunia itu banyak, biasanya males ngelampai ketaatan-ketaatan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngelampai kesainan-kesainan niku abot, berat. Ngoten. Tapi niku nggih tergantung terfitnahnya terhadap dunia. Sing boten terfitnah nggih semangat. Ngelampai salat gangsal wedal, salat jamaah, ngelampai ketaatan-ketaatan, kesainan-kesainan niku semangat. Niki sing boten terfitnah kalian dunya. Tapi yang terfitnah maka ada pengaruh dari sisi semangatnya dia di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kranten niku Allah Subhanahu wa taala sampun ngilingaken dumateng kula panjenengan sedanten. Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu hanyalah napa? La'ibun, permainan, walahwun, dan juga senda gurau. Niku kehidupan dunia. Wazinatun, kemudian juga perhiasan. Watafakhurun, kemudian saling berlomba-lomba antara satu dengan yang lainnya. Akeh-akehan napa? Dunia. Si kalau duwe apa sih? Aku kok guru duwe? Wah. Akhirnya napa? Semangat berlomba-lomba untuk mengumpulkan seperti yang lainnya.
ingin punya ini, ingin punya itu, berlomba-lomba. Nggih. Wa tafakhur, saling berlomba-lomba. Di sini tafakhur niki berbangga-bangga ngapunten. Berbangga-bangga, tafakhur niku berbangga-bangga. Nggih. Nek duwe tanah ombo, bangga. Dibandingkan ambek tanggane sing mboten gak ada tanah ombo. Nggih. Nah, temriki saling berbangga-bangga antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satunya aku duwe kendaraan apik, meskipun tanahmu ombo, tapi awakmu gak duwe kendaraan apik, berbangga-bangga temriki. Bainakum, antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba di dalam ya saling memperbanyak harta dan juga keturunan-keturunan. Nah, temriki Allah sampun ngingetaken kula panjenengan sedanten bahwasanya kehidupan dunia ya seperti itu. Kemudian di akhir ayat ini juga Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Oleh karena itu jangan sampai seseorang niku terfitnah kalian dunia. Kemudian beliau menyebutkan ada hal-hal yang penting sekali agar seseorang itu tidak terfitnah dengan dunia. Napa? Wonten kalih beliau sebutkan al-awwalu, yang pertama, an-nadharu fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlaliha wa annal abda sayufariquha imma an qaribin aw ba'idin. Yang pertama, hendaknya seseorang itu melihat kepada dunia itu bahwasanya dunia itu fana. Sur'atu zawaliha, cepet fanae niku rusake nggih cepet nggih. Mantun tumbas mobil jek nyargres digawe mantun ngoten suwe-suwe nggih nopone pun ganti, bane ganti nggih. Kemudian onder dile wonten sing pun ganti nggih. Nek biasanya numpak sepeda motor servisnya murah, mantun ngoten. Gantos mobil servisnya tambah larang. Nah, mriki fana. Begitu juga rumah, begitu juga apa yang dimiliki oleh seseorang. Perlu dilihat itu fana semuanya. Kemudian qalil, sedikit juga. Kemudian juga seseorang akan meninggalkan itu. Kalau nggih, apa yang dimiliki itu ternyata agak lama hilangnya. Bisa jadi yang memilikinya sudah hilang duluan, artinya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan harta dunianya yang duluan cepat hilangnya, orangnya yang memilikinya fana. Oleh karena itu eman umur menungso niku nggih boten sumerap. Kapan Allah mencabut umur seseorang? Kalau umur itu hanya dipakai untuk mengumpulkan dunia saja, tidak digunakan untuk mempersiapkan diri ketemu Allah Subhanahu wa taala, nggih eman. Keranten dunia niku fana, kemudian umure menungso nggih hanya sebentar hidup di dunia itu. Kemudian yang kedua, wasani an-nadharu fil akhirah, hendaknya dia melihat akhirat, wa annaha atiyatun amma qarib, dan akhirat itu akan datang, sedangkan dunia lama kelamaan akan ditinggalkan. Kalau akhirat akan datang, mau tidak mau akan bertemu dengan akhirat. Wa annaha darul qarar, dan akhirat itu adalah negeri tempat kembali ya. Kemudian wa annaha khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Adapun dunia itu fana. Nah, temriki dua hal niki nggih, suatu cara atau dua hal niki merupakan cara agar seseorang itu tidak terfitnah dengan dunia. Perlu dihayati nggih. Dua hal niku ningali dunia niku hakikate pripun? Fana dan akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat dia kekal dan akan datang menemui kita mau tidak mau niku. Kemudian yang terakhir inggih punika qurana usu, teman-teman yang tidak baik niku saged mengurangi keimanan seseorang.
Kalau seseorang memiliki teman-teman yang tidak baik, komunitas yang tidak baik, maka hal itu dapat mempengaruhi keimanan seseorang. Layak nopo? Pun adzan kajenge ngambil air wudu, kajenge nderek salat jamaah keranten kali kanca-kancane. Kanca-kancane mboten salat jamaah, mboten wantun ngajak. Kajenge budal nang masjid mboten sekeco kali kanca-kancane. Nggih, akhire ngobrol kali kanca-kancane. Nggih, ngobrol hal-hal yang tidak baik. Datang mriki pengaruh dari teman, mengurangi keimanan. Keranten napa? Mboten ngelampahi sholat berjamaah niku wau, ngurangi keimanan. Begitu juga seseorang yang biasanya itu tidak pernah ngomong kata-kata kotor, habis itu berteman dengan teman-teman yang sukanya kata-katanya itu kata-kata kotor, kadang niku nggih bujukan barang. Nah, akhirnya terpengaruh sehingga dia pun ya kata-katanya juga seperti itu. Begitu juga perbuatannya juga demikian. Niku nggih terpengaruh kalian rencang. Betapa banyak anak-anak muda sekarang yang awalnya itu baik-baik, kemudian karena pergaulan akhirnya berubah 180 derajat menjadi tidak baik. Niki keranten pergaulan. Oleh karena itu kita sebagai orang tua hendaknya betul-betul ya memperhatikan keadaan anak-anak kita. Jangan sampai mereka terpengaruh ya teman-teman yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita semuanya dari pengaruh-pengaruh yang negatif, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Karena kita tidak mampu. Terkadang ketika kita di rumah mungkin bisa kita melakukan itu. Tapi kalau anak sudah di pondok pesantren, kita hanya bisanya berpesan saja. Ya, pilih konco sing apik. Tapi apakah kita ngawasi terus? Tidak mungkin, kita di rumah. Oleh karena itu, jangan lupa, monggo kita sedanten berdoa agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, qad shahha anin Nabi SAW, telah sahih riwayat dari Nabi SAW, at-tahziru min qarinisu, yaitu peringatan agar seseorang menjauhi ya teman yang tidak baik, wa khalitil fasad, dan juga teman yang rusak akhlaknya. Qala, Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu tergantung ya agama temannya. Nggih. Falyandur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, maka dari itu hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang akan dijadikan sahib, siapa yang akan dijadikan sebagai sahabat, teman, siapa. Nah, itu mriki. Di sini terdapat anjuran, perintah, dan juga terdapat di situ peringatan. Anjuran agar supaya seseorang itu berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang akhlaknya baik. Kemudian di situ juga tersirat ya, larangan dari apa? Dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, ataupun buruk akhlaknya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan, laisa lil mu'mini an yaq'uda ma'a kulli man sya'a. Laisa lil mu'min, tidaklah seyogyanya bagi seorang yang beriman itu duduk bersama setiap orang yang dia kehendaki. Artinya tidaklah baik bagi seorang yang beriman itu berteman dengan
setiap orang yang dia sukai. Temriki menjadikan teman ini teman akrab. Bukan kok hanya ketemu ngobrol sebentar kemudian boten, tapi ini jadikan teman. Namanya teman itu nggih teman akrab. Jadikan teman. Maka di sini jangan setiap orang itu dijadikan sebagai teman akrab, karena teman akrab ataupun gini wau saged mempengaruhi perilaku seseorang. Nabi SAW sampun berpesan, ibarat tiang kekancanan niku seperti halnya seseorang yang mana dia itu niki teman baik menjadikan kekancanan orang yang baik ataupun kekancanan orang yang tidak baik. Niku diibaratkan kali Kanjeng Nabi ya, orang yang punya teman inggih punika pedagang parfum. Yang satunya yaitu pandai besi, tukang pandai besi. Nggih, ngapunten Pak. Mboten sengaja niki. Mboten kok niat dari awal niku. Ngapunten. Nggih. Mboten niku saya kok niku. Pados napa? Ma'isyah. Halal insyaallah nggih. Mboten niki dari sisi napa? Kanjeng Nabi melihatnya itu dari sisi baunya, ngaten nggih. Nggih. Nggih ngapunten. Pak Amsori. Dados terus Kanjeng Nabi, innama masalul jalisi salih wa jalisi su kamasali kahamilil misk. Seperti hanya pedagang parfum. Ketika seseorang berteman dengan pedagang parfum, maka pertama, kalau dia tidak mendapatkan bisa jadi ya orang tersebut niku wau dapatkan hadiah parfume. Nggih, meskipun boten setunggal botol dicoleki, cobaan nggih. Nah, ambune sae. Nggih. Atau dia beli dari pedagang parfum tersebut, beli parfume. Kantuk manfaate. Damel salat jamaah, kancane sampinge, kok harum tenan iki ambune enak tenan. Atau yang ketiga inggih punika enggak iso tuku, gak dihadiahi, setidaknya mencium bau yang harum. Berbeda dengan teman yang tidak baik. Ketika seseorang itu mendekat ke tukang pandai besi yang sedang bekerja, kalau dulu niku pakai ubuk ngeten, wus 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 wus. Tapi sak mangke terus Pak Amsori niku mboten. Pakai napa kipas angin. Nah, seumpami panjenengan pun ngipasi, mawane pun wabang, panjenengan ngewedek. Nah, temriku bisa jadi kecipratan apa? Mawane tenggene baju, akhirnya bajune bolong, padahal mboten ngerokok. Bajune bolong, sarunge bolong. Wah, iki mang gara-gara ngidek Pak Amsori. Waktu pas bekerja. Ngaten mriki. Atau kalau tidak bolong sarunge, pakaiane nggih kenging bau yang tidak sedap dari bakaran besi itu tadi, bau yang tidak sedap. Mboten kok baune Pak Amsori, mboten. Bau tidak sedap itu dari besi yang dibakar niku wau. Lah temriki, ketika seseorang berteman dengan teman yang tidak baik, ya, bisa jadi terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, dia mendapatkan perkara yang tidak baik dari perilaku orang tersebut. Lihat kemungkaran niku. Hati niku pripun ngaten. Sing diomongno iku mboten sae nggih. Kuping niki krungu kados ngoten niku. Nek mboten saged nuturi, atine nggih yo napa? Ngoten. Nah, temriki. Oleh karena itu dikengken kali Kanjeng Nabi untuk berteman dengan teman yang baik. Wa yaqulu Sufyan rahimahullahu taala, dan Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan laisa ablagu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu yang lebih nyata
dalam merusak ataupun memperbaiki seseorang daripada sahabat. Mboten enten perkawis ingkang saged nggih merusak seseorang ataupun memperbaiki seseorang ya, selain daripada teman. Tidak ada sesuatu yang nyata, yang kelihatan ya, yang dapat merusak akhlak seseorang ya, kemudian memperbaiki akhlak seseorang ya, kecuali daripada teman. Teman niku saged mempengaruhi kados ngoten nggih. Terkadang niku koncone apik tapi ternyata mboten terpengaruh niku nggih wonten. Ngoten. Tapi nek koncone elek kok nggih gampang terpengaruh ngoten. Ngoten mriku. Oleh karenanya kula riyen niku belajar nadhoman Ta'limul Muta'allim. Niki kitab adab dalam menuntut ilmu. Temriku ketua-petuae pitutur-pituture nggih sae-sae. Temriku wonten nadhoman. Nadhoman niku wau kalau dalam ilmu arut niku pakai bahar tawil. Bahar tawil niku wazane fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun. Ngoten. Napa nadhamane? Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Mriku. Artine pripun? Nalika ana sira iku wawaran kaum. Wawaran kaum niku napa? Serawung kalih suatu kaum. Mboten ngoten napa? Mongko ngancanono sira ing baguse kaum. Ngoten. Jadi ketika kalian itu berada di suatu kaum, maka pilihlah teman nih, teman yang baik. Pilih teman yang baik. Jangan sampai berteman dengan teman yang tidak baik. Karena kalau berteman dengan teman yang tidak baik, maka temriku fatarda ma'arradi, maka kamu menjadi orang yang tidak baik ya, bersama teman tersebut. Kemudian Syekh temriki menyebutaken perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah seseorang ataupun manusia itu dengan teman-teman akrabnya. Lihat teman-teman akrab itu siapa. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yujibuhu. Karena seseorang itu tidaklah ya, berteman dengan seseorang, berteman akrab dengan seseorang kecuali orang tersebut memang dia kagumi, dia senangi. Nah, temriki ketika ingin mengetahui orang tersebut itu seperti apa akhlaknya, sifatnya, maka jangan kita bertanya kepada orang tersebut, sampai ini akhlaknya piye? Ya tentunya dia akan menjawab, nopo nek mboten muring-muring nggih, lha apa kon takon-takon akhlakku barang, kan ngoten kan aneh. Nah, carane piye pripun? Nggih, ningali kanca-kancane niku sinten. Tingali kanca-kancane akrab niku sinten. Oleh karenanya disebutkan juga anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Ngapunten, kitab Ta'limul Muta'allim niku inggih punika ditulis kalian Imam Az-Zarnuji dan Syekh Bakar Abu Zaid ketika beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarahkan kitab
Khilyatul Talibul Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid, beliau juga menyebutkan di antara kitab-kitab adab dalam menuntut ilmu adalah ta'limul muta'alim. Nah, temriki ketika seseorang ingin mengetahui akhlak seseorang, tentunya lihat teman-teman akrabnya niku wau. Kalau teman akrabnya orang baik-baik, insya Allah dia orang baik. Kalau teman akrabnya itu tidak baik, maka dia tidak jauh beda dengan temannya. Kemudian beliau mengatakan, fakhultatul fusaqi wa ahlus su'i min a'dhami asbabi naqsil imani wa dha'fih. Berteman dengan orang-orang fasik ataupun ahlus su', orang yang suka mendolimi orang lain, min a'dhami asbab, itu termasuk di antara sebab-sebab naqsil iman, yaitu sebab mengurangi keimanan seseorang, wa dha'fihi, dan melemahkannya, ya, menyebabkan iman itu lemah. Kemudian beliau juga mengatakan, wa mimmastajadda fi zamanina, dan termasuk perilaku seseorang di zaman kita saat ini, kata beliau, yaitu menjadikan teman yang tidak baik itu bukan teman-teman seperti halnya kita saat ini. Misalkan kita berteman ketemu kali panjenengan nggih konco kekancanan gitu, bukan begitu. Tapi temriki wa huwa dakhilun fi hukmi sahib, inggih punika al julus ilal qanawat al fadhaiyah, lungguh teng ngarepe TV, nonton TV channel-channel ingkang temriku tayangan-tayangannya tidak baik-baik. Nggih, nggih. Tayangan-tayanganipun inggih punika mboten sae, awon-awon. Ada buka-bukaan aurat, ada yang pokoknya tidak senonoh, perilakunya tidak baik gitu. Itu ditonton lama, kadang 1 jam, nggih. Menjadikan teman, nah, tontonannya seperti itu, terus nanti itu akan dipindah cari yang seperti itu juga. Ataupun di internet medsos, pertemanan ini juga bisa di medsos. Nah temriki ten medsos niki nggih luas malahan kekancanan niku. Nah temriki ten medsos, pilihlah teman-teman yang baik, jangan sampai di medsos kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, karena teman yang tidak baik itu dapat mengurangi keimanan, bahkan dikhawatirkan menyebarkan syubhat sehingga hati menjadi lemah. Wasyubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu nggih kuat dalam nyolong atine wong, sedangkan atine wong niku lemah. Oleh karena niku hati-hati, lebih baik gak maca nggih tulisan-tulisan syubhat isine. Tidak perlu dengarkan nggih omongan-omongan, ceramah-ceramah yang mana ceramah di situ ternyata isinya syubhat. Karena hal itu menjadikan seseorang gamang ragu, atau kalau tidak ragu jengkel. Jengkel tapi terus terngiang-ngiang, akhirnya dianya tidak bisa menolak syubhat itu. Lama-kelamaan akhirnya lemah dia, melemahkan dia dalam ketaatan, melemahkan dia dalam thalabul ilm, malas menghadiri kajian, malas menghadiri taklim, kenging syubhat niku wow. Nah niki nggih atos-atos niku sami kalian dadosaken konco yang tidak baik, buka-buka YouTube barang niku nggih hati-hati. Nggih. Watire buka YouTube ternyata isinya fitnah. Isinya yang didengarkan tuduhan-tuduhan. Nggih. Pun ngantos niku nggih saged melemahkan hati, mempengaruhi sedikit banyak saged mempengaruhi hati seseorang. Nah, to mriki. Kemudian beliau mengatakan, wal wajibu alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim
an yasuna nafsahu, hendaknya dia menjaga dirinya, wa baitahu, dan rumahnya, an ma'awilil hadmi wa tara'iqish syarr, dari perkara-perkara yang menghancurkan keimanan seseorang, dan juga perkara-perkara yang mengajak seseorang untuk berbuat kejelekan. Fal amru fi ghayatil khuturah. Jadi hal ini merupakan suatu yang bahaya. Fal hafidhu huwallah, yang menjaga semuanya itu adalah Allah. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, maka dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian di akhir daripada kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala, beliau akhiri kitab ini dengan doa. Beliau doanya seperti ini, saya bacakan doanya dan kita amini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami, alladhi huwa ismatu amrina, yang mana agama kami tersebut adalah penjaga bagi perkara-perkara kami, urusan kami. Wa aslih lana dunyana, dan perbaikilah untuk kami dunia kami, allati fiha ma'ashuna, yang mana di dunia itu ma'ashuna, disitulah kehidupanku, kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah bagi kami akhirat kami, allati ilaiha ma'aduna, yang mana akhirat tersebut merupakan tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana, dan jadikanlah kehidupan itu ziyadatan lana, sebagai tambahan bagi kami, fi kulli khair, tambahan dalam setiap kebaikan-kebaikan. Wal mauta, dan jadikanlah kematian itu rohatan lana, sebagai peristirahatan bagi kami, min kulli syarr, dari setiap keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala, dan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuqawwiya imanana wa yazidahu, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, wa yazidahu, dan menambahi keimanan tersebut, mengokohkan keimanan tersebut, wa an yujaddidal imana fi qulubina, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbarui keimanan di hati-hati kita, wa ayyaj'alana hudatan muhtadin, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampun khatam kitab Tajdidul Iman. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semuanya, dan juga ilmu yang bermanfaat. Tajdidul Iman boten kok cuma dikhatamaken kemawon, tapi mungkin nggih saged dimurajaah malih apa yo hal-hal sing dapat menambahi imanku lagi turun iki ya apa supaya imanku balik meneh kuat, dimurajaah malih. Oh iya, sebabnya apa ya aku kok turun imanku, apa sing tak lakoni mang, nggih dimuhasabah. Lah temriki nggih termasuk ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu pun ngantos maton khatam pun maton-maton lali. Kados nek mboten dimurajaah, ilmu niki nek mboten di napa deres malih niku biasa nggih supe. Oleh karena itu penting inggih punika supados cek mboten supe niku biasa para ulama diamalkan. Karena dengan mengamalkan ilmu tersebut niku dia tidak lupa dengan ilmu tersebut. Nggih, niki saking kula
mohon maaf atas segala kekurangan nggih dari awal pertemuan kitab Tajdidul Iman sampai akhir niki bek menawi wonten lepate nggih napa ingkang kula sampaikan dari kata-kata saya ataupun dari tindak tanduk saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Kita tutup atau kita buka pertanyaan niki? Pak Rio. Dalem? Oh nggih, monggo. Nggih, tasik wonten wekdal bek menawi wonten ingkang kirang jelas dari nopo ingkang kita sampaikan tadi bisa ditanyakan nggih. Nggih, monggo kantuk. Nggih, niku wau. Pertama inggih punika kalau memang keadaannya seperti itu bukan berarti kita menjauhi. Nggih, tetangga pun boten nate naruh, boten nate nyopo, boten nate berkunjung ke rumahnya. Nggih, meskipun tetangga kita itu kurang baik misalnya akhlaknya, tapi inggih punika tidak menjadikan sebagai teman akrab. Nggih, tidak menjadikan sebagai teman akrab. Lah caranipun inggih punika niku wau ketika ketemu nggih ditaruh disopo maten-maten nggih. Kalau kita punya sesuatu misalkan kue ataupun apa yang lebih misalkan kita kasihkan ke tetangga nggih. Kalau bisa mendakwai nggih alhamdulillah nggih saged nasihati langkung sae. Tapi temriki bukan berarti menjauhi kemudian napa jenenge tidak tegur sapa dan sebagainya mboten. Tapi tetap karena itu tetangga memiliki hak atas kita. Nggih, hak bertetangga niku harus tegur sapa niku wonten. Kemudian juga memberikan nopo yang kita punya misalkan dari makanan ya. Kalau yang kita punya itu lebih bisa kita kasih. Temriku kita tunjukkan akhlak kita yang baik supaya dia terpengaruh dengan akhlak yang baik. Temriki ingkang boten kantuk inggih punika terpengaruh dan menjadikan dia sebagai teman akrab. Nggih. Nek tiyang boten sae niku umpun ngantos tiap hari dijak rempon, jak omong-omongan, sing diomongno ngoten nek tiyang liwat diomongno si fulan niku lho, niku utange wae kok. Si fulan niku lho lewat napa malih sing diomongno, boten sae. Oleh karena itu lebih baik niku wau. Nggih tetep bertetangga, tetep memberikan hak tetangga, tetep nggih, kemudian juga tegur sapa nggih tetep, tapi jangan sampai kita terpengaruh niku wau, kemudian kita mempengaruhi yang positif. Niki jawaban saking kula, wallahu taala alam. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.